I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Di sini saya bernama Esa Saiful Bahri dan saya Yan Supriyatna dan I am Rafa Kurniawan. Oke, kita akan menjelaskan tentang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah salah satu kebijakan yang sangat penting bagi Indonesia. Perlu diingat bahwa otonomi daerah yang merupakan perwujudan dari konsep desentralisasi menjadi cita-cita reformasi yang terrealisasi pasca Orde Baru. Pada prinsipnya, otonomi daerah diimplementasikan untuk melakukan desentralisasi kewenangan pada pemerintah daerah. Hal ini tentu untuk dapat menggeser kekuasaan yang terlalu sentralistik di pusat menuju kekuasaan dan otonomi daerah di Indonesia. Pengertian otonomi daerah secara definitif, otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat. Fakta menarik di mana diksi otonomi ini bermuara dari bahasa Yunani, yaitu auto bermakna sendiri dan nomos bermakna peraturan atau hukum. Di lain sisi, menurut UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini dapat diambil dua substansi penting pada otonomi daerah. Pertama, yaitu otonomi yang berimplikasi terhadap hak maupun wewenang bagi daerah untuk melakukan manajerial terhadap kebijakan daerah. Kedua, pemerintahan daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya. Filosofi dasar dalam otonomi daerah mengutip dari buku Kebijakan Publik yang terbit pada tahun 2014. Ada hal-hal yang sifatnya filosofi dari otonomi daerah, yakni eksistensi pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang demokratis. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah harus menciptakan demokratis kebijakan. Pelayanan publik menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan publik sifatnya fundamental. Jenis otonomi daerah. Otonomi daerah ini terkategorisasi menjadi beberapa jenis. Hal ini dituturkan oleh S.H. Sarundajang dalam bukunya yang berjudul Arus Balik Kekuasaan Pusat Daerah, yaitu otonomi organik, yaitu otonomi menjadi akumulasi urusan yang memiliki peran untuk menentukan ritme dari badan otonom. Otonom formal yaitu segala hal yang menyangkut persoalan otonom tidak memiliki limitasi secara positif. Otonomi materi yaitu kewenangan daerah dilimitasi secara positif, terperinci dari tugas untuk mengatur suatu kebijakan. Otonomi real yaitu pemerintah daerah memiliki legitimasi wewenang pangkal untuk kemudian diskusi secara gradul. Otonomi nyata yaitu hak dan wewenang pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan konstitusi. Tujuan dari otonomi daerah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah suatu hal sifatnya prinsipil dan
substantif bagi negara Indonesia. Tetapi kira-kira tujuannya apa? Menurut Tafrijal, dalam perencanaan pembangunan daerah dalam era otonomi ada 3, yaitu political equality, mengolaborasikan otonomi daerah sebagai suatu kebijakan akan turut serta dalam meningkatkan partisipasi politik di tingkatan daerah. Tentu hal ini sangat penting, terutama untuk mengejawantahkan demokratisasi dalam pengelolaan negara. Local accountability, menjalankan otonomi daerah berarti ikut mengakselerasi dan mengeskalasi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencapai sistem yang aspiratif oleh masyarakat daerah. Hal ini juga berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan ekonomi daerah yang akan meningkat. Local responsiveness. Terakhir, otonomi daerah akan ikut mengeskalasi respon pemerintah terhadap berbagai persoalan sosial maupun ekonomi di tingkat daerah. Aspek ini juga penting, sebab otonomi daerah akan menjadi sistem yang menuntaskan beberapa problematika di tingkat yang jauh dari pusat. Sehingga kesimpulannya, otonomi daerah adalah produk konstitusi di era reformasi yang memiliki berbagai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat di daerah. Terima kasih atas perhatiannya. Dicukupkan saja tentang penelitian tentang otonomi daerah. Semoga bermanfaat buat yang nonton video ini. Dicukupkan sekian. Dan Tutup terima kasih. dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it clap.